Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM 2030001003. Pasca Sarjana UIN Raden Patah Palembang, konsentrasi Islam dan Pedagogik. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sejarah Periwayatan Hadis pada masa Rasulullah SAW. Latar belakang. Hadis merupakan sumber sunnah Nabi Muhammad SAW yang menjadi rujukan kedua dalam kajian hukum Islam setelah Al-Quran. Oleh karena itu, kedudukan hadis sangat signifikan dan urgen dalam Islam. Hanya saja, urgensi dan signifikan hadis tidak mempunyai makna manakala eksistensinya tidak didukung oleh uji kualifikasi historis yang memadai dalam proses transmisinya atau periwayatannya. Sejarah perkembangan hadis merupakan masa atau periode yang telah dilalui oleh hadis dari masa lahirnya dan tumbuh dalam pengenalan, penghayatan, dan pengamalan umat dari generasi ke generasi. Di samping sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW adalah panutan dan tokoh masyarakat. Beliau sadar sepenuhnya bahwa agama yang dibawanya harus disampaikan dan terwujud secara konkret dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kali ada kesempatan, Rasulullah selalu berdialog dengan para sahabat dengan berbagai macam media. Hadis Rasulullah yang sudah diterima oleh para sahabat, kemudian sahabat ada yang mencatat dan menghafalnya. Namun secara historis, periwayatan hadis tidak seberuntung dengan Al-Quran. Al-Quran yang sejak dari awal telah dilakukan kodifikasi dan pembukuan. Namun hadis tidak. Rasulullah tidak mudah untuk para sahabat mencatat hadis tersebut karena Rasul takut bahwa akan terjadi tercampur antara Al-Quran dan hadis. Mana Al-Quran, mana hadis. Untuk lebih lengkap, silakan tonton video ini sampai selesai. Oke? Pengertian periwayatan hadis. Periwayatan hadis adalah kegiatan penerimaan, penyampaian, serta penyandaran hadis itu kepada para periwayatnya dengan bentuk-bentuk tertentu. Dilema penulisan hadis dan pelarangannya. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW, sebagian hadis telah ditulis. Hal ini didukung oleh riwayat yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW menyatakan apa yang keluar dari lisannya adalah benar. Karena itu, beliau tidak keberatan bila hadisnya ditulis. Dalam kesempatan lain, Nabi memang pernah melarang para sahabat menulis selain Al-Quran, termasuk di dalamnya larangan menulis hadis, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Janganlah kalian menulis dariku, siapapun menulis dariku selain Al-Quran, hendaklah ia menghapusnya." Hanya saja, larangan dalam hadis ini oleh banyak ulama diinterpretasikan bahwa larangan menulis selain Al-Quran itu terjadi pada awal Islam karena dikhawatirkan bercampur baur antara Al-Quran itu sendiri. Setelah kekhawatiran itu hilang, Rasulullah memperbolehkan sebagaimana yang tertera dalam riwayat pertama di atas, yaitu apa yang keluar dari lisannya adalah benar. Hadis-hadis yang telah diterima oleh para sahabat selanjutnya disebarluaskan oleh mereka kepada sahabat yang lain dengan penuh hati-hati dan dilakukan secara lisan atau bilisan. Kemudian para sahabat mengajarkannya kepada para tabi'in. Berkat ketelitian, kehati-hatian, dan rasa tanggung jawab, hadis Nabi pada awal
Islam hingga saat sebelum terjadinya fitnah atau kericuan di kalangan umat Islam sekitar tahun 40-an masih terjaga keautentikannya dan keabsahannya dari lidah-lidah orang yang tidak bertanggung jawab. Barulah saat terjadi perang Siffin, pemalsuan hadis mulai bermunculan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya hadis-hadis palsu, yang pertama, faktor politik. Yang kedua, faktor kezindikan. Yang ketiga, faktor fanatisme rasial. Yang keempat, kisah-kisah dan peringatan. Yang kelima, perselisihan antara ahli fikih dan ahli kalam. Yang keenam, tiadanya pengetahuan mengenai agama, namun keinginan untuk berbuat baik. Dan yang ketujuh adalah usaha pendekatan kepada para raja-raja dan penguasa. Selain itu, keautentikan dan keabsahan hadis juga dipertanyakan ketika yang membawanya atau perawinya itu tidak berkualitas, seperti tidak adil dan lain-lain. Kembali ke masalah penulisan hadis, bahwa penulisan hadis secara resmi baru terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz, yaitu pada awal abad kedua Hijriah. Ia memerintahkan Ibnu Hazm seraya mengatakan, perhatikanlah hadis Rasulullah, sunnah yang telah berlalu dan hadis yang dimilikinya. Amrah, tulislah, karena saya khawatir ilmu itu hilang bersama wafatnya para ulama. Namun, ia meninggal dunia saat Ibnu Hazm belum menyelesaikan tugasnya. Selain kepada Ibnu Hazm, beliau telah memerintahkan kepada ulama lain seperti Al-Zuhri. Al-Zuhri lah yang pertama kali menyelesaikan penulisannya. Penulisan terus berlangsung pada abad-abad berikutnya. Cara-cara penyampaian hadis pada masa Rasulullah. Yang pertama, melalui majelis taklim, yaitu pusat atau tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membina para jamaah. Melalui majelis ini, para sahabat memperoleh banyak peluang untuk menerima hadis. Mereka dapat bertanya langsung apabila ada yang tidak dimengerti, sehingga para sahabat selalu berusaha untuk selalu mengkonsentrasikan diri untuk mengikuti kegiatan tersebut. Mereka begitu antusias untuk mengikuti kegiatan di majelis ini. Kadang-kadang di antara mereka bergantian hadir, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yang bergantian hadir dengan Ibnu Zaid dari Bani Umayyah untuk menghadiri majelis. Umar berkata, jika hari ini aku yang pergi, pada hari lainnya Zaid yang pergi. Begitupun hari-hari berikutnya. Tidak jauh berbeda yang dilakukan oleh para kepala suku yang jauh dari Madinah. Kepala suku selalu mengirimkan utusannya untuk pergi ke majelis. Kemudian para utusannya ini pulang menyebarkan atau berbagi ilmu yang didapatnya dari majelis taklim yang langsung dibina oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, dalam banyak kesempatan Rasulullah menyampaikan hadis melalui para sahabat tertentu, yang kemudian oleh para sahabat tertentu disampaikanlah kepada orang lain. Hal ini karena terkadang ketika Nabi menyampaikan suatu hadis, para sahabat yang hadir hanya beberapa orang saja, baik karena disengaja oleh Rasulullah atau secara kebetulan. Para sahabat yang hadir hanya beberapa orang saja, bahkan hanya satu orang saja. Yang ketiga, untuk hal-hal sensitif, biasanya Rasulullah menyampaikannya kepada istri-istrinya, kemudian istri-istri Rasulullah menyampaikannya kepada orang lain, seperti yang berkaitan dengan soal keluarga, kebutuhan biologis, terutama yang menyangkut hubungan suami dan istri. Yang keempat, melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka, seperti ketika Futu Mekah dan Haji Wada. Rasulullah menyampaikan berbagai macam bidang
terutama bidang muamalah, siasat, jinayah, dan hak asasi manusia. Yang kelima, melalui perbuatan langsung yang disaksikan oleh para sahabat, yaitu dengan jalan musyahadah, seperti yang berkaitan dengan praktik-praktik ibadah dan muamalah. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Nabi, lalu Nabi menjelaskan hukumnya, dan berita itu tersebar di kalangan umat Islam. Periwayatan hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Periwayatan hadis ada dua cara. Yang pertama, ada yang menggunakan kalimat yang sama persis seperti yang diucapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ada pula periwayatan yang didasarkan pada maknanya saja. Periwayatan hadis dengan maknanya saja seringkali disebabkan karena mereka sudah tidak ingat betul kepada lafaz aslinya. Di samping, mereka hanya mementingkan dari segi isinya yang benar-benar dibutuhkan di saat itu. Sistem meriwayatkan hadis dengan maknanya saja tidak dilarang oleh Rasulullah. Faktor-faktor yang mendukung cepatnya penyebaran hadis pada masa Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah rajin menyampaikan dakwahnya. Yang kedua, karakter ajaran Islam sebagai ajaran baru telah membangkitkan semangat orang di lingkungan masyarakat pada masa itu, sehingga secara otomatis hadis tersebar ke orang lain secara berkesinambungan. Yang ketiga, peranan isi Rasulullah yang amat besar dalam penyiaran Islam, termasuk dalam periwayatan hadis. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai periwayatan hadis pada masa Rasulullah. Di sini saya ingin menarik benang merah atau mengambil kesimpulan dari apa yang telah saya presentasikan, bahwasanya dalam periwayatan hadis pada masa Rasulullah tidak semulus dengan keadaan kodifikasi Al-Quran, yang mana ketika kodifikasi Al-Quran memang dianjurkan untuk menulis, sementara untuk hadis tidak. Rasulullah tidak menyuruh sahabat untuk menulis hadis pada awalnya, karena Rasulullah khawatir akan tercampur baur antara Al-Quran dan hadis. Nanti tidak bisa dibedakan ini Al-Quran atau hadis, seperti itu. Dan selanjutnya, ketika mulai muncul hadis-hadis palsu ketika perang Siffin, maka Rasulullah sudah mulai, kalau misalnya tidak ditulis hadis ini, maka akan buat bingung nih umat berikutnya. Maka umat itu akan mengalami kekacauan bahwa mana sih hadis yang benar, mana sih hadis yang palsu. Maka dari itu Rasulullah mulai memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan tulisan-tulisan tersebut. Mulailah hadis-hadis Nabi ditulis. Namun pada zaman Rasulullah, penulisan hadis belum dalam bentuk satu buku, belum dalam bentuk pembukuan. Selanjutnya, penyebaran atau periwayatan hadis tersebut dilakukan Rasulullah dengan berbagai metode. Yang pertama melalui metode hafalan, metode tulisan, dan metode praktik. Dan Rasulullah sangat aktif menyebarkan hadis, yaitu melalui tempat-tempat majelis taklim, rumah, masjid, pasar, ketika dalam perjalanan, dan ketika mukim di tempat orang lain. Sejarah periwayatan hadis pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan masa wahyu, yang pembentukan hukum serta dasar-dasarnya dimulai pada permulaan Nabi diangkat menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga wafatnya beliau di tahun 11 Hijriah, yang memiliki ciri-ciri antara lain para sahabat menerima dan memperoleh hadis dengan cara bertemu langsung dengan Nabi untuk menanyakan berbagai macam masalah atau mengetahui perbuatan dan akhlak Nabi yang perlu dicontoh. Serta penulisan baru mulai diizinkan oleh Rasulullah setelah Al-Quran ditulis dengan sempurna dan dibukukan. Di sini yang perlu digarisbawahi bahwa
Penulisan hadis pada masa Rasulullah baru diperbolehkan, baru diizinkan ketika Al-Quran telah ditulis dengan sempurna dan dibukukan. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.